Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Berjumpa kembali lewat acara ibadah streaming kita, ibadah online kita pada saat pagi hari yang indah ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, patutlah kita mengucapkan puja-puji syukur kepada Allah kita, karena tidak terasa hampir satu pekan ini, selama satu minggu ini, Dia telah melawat kita, Dia telah menolong kita, Dia telah memberkati kita dengan luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu dan para pemirsa yang ada di rumah, mari siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan pada saat pagi hari yang indah ini. Mari kita datang pada Tuhan. Ibadah pada saat pagi hari yang indah ini, Tuhan Yesus, pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Dan pada saat pagi hari yang indah ini, Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, mulai dari awal sampai pada pungkasnya. Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua saat pagi hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan begitu besar dalam hidup kita semua. Saya percaya bahwa sampai hari ini kita selalu diberkati dengan luar biasa oleh Bapa kita yang ada di sorga. Nah, saat pagi hari ini saya akan membawa satu pujian bagi Tuhan. Biarlah yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Oh, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku.
hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya mengucapkan salam persekutuan buat kita semua, Bapak Ibu, pemirsa di rumah. Pada siang atau pagi menjelang siang hari ini, kita akan belajar mendengarkan firman Allah. Namun sebelumnya, kita akan berdoa dulu, biar Tuhan berbicara membukakan isi hatinya. Haleluya. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Engkau adalah Bapa yang baik buat kami. Kami rindu mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, untuk Engkau ungkapkan pada pagi hari ini bagi kami. Dalam situasi pandemi yang berkepanjangan seperti yang kami alami hari-hari belakangan ini, banyak orang yang lelah, banyak orang yang mengalami kejenuhan, banyak mengalami cita-citanya tidak bisa tercapai, dan masih banyak lagi ya Tuhan. Namun kami percaya, dalam situasi yang demikian ini, ketika Engkau berbicara membuka isi hati-Mu, kami rindu mengenal hati Bapa dalam situasi yang kami alami seperti sekarang ini Tuhan. Urapi hamba-Mu, dan kami serahkan pemberitaan firman Allah dari awal sampai kepada selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mengenal hati Bapa. Semua kita punya Bapa. Semua kita pernah mengalami yang menyenangkan dan mungkin tidak menyenangkan dari seorang figur Bapa. Tapi pada pagi hari ini kita akan melihat tentang hati Bapa yang di sorga. Saya teringat dengan sebuah perumpamaan dalam Lukas 15. Saya ingat 2 minggu yang lalu Pak Rudi Silaban singgung ayat ini, tetapi belum sampai menguraikan. Dan dari situ waktu saya mencoba mendengarkan itu firman, saya teringat tentang perumpamaan anak yang terhilang ini. Dan yang memberikan perumpamaan anak terhilang ini adalah Yesus sendiri, adalah Bapa kita. Dalam firman Allah perjanjian baru, barulah di situ pernah Tuhan menempatkan diri sebagai Bapa yang baik buat kita. Saya akan baca lebih dulu dalam Lukas pasal 15 dari ayat yang ke-18, tidak perlu saya baca seluruhnya. Demikian bunyinya, Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Haleluya. Kalau kita melihat dalam kisah perumpamaan ini, ayat sebelumnya menceritakan seorang bapa mempunyai 2 anak, tapi justru anak yang bungsu yang meminta hak warisan dari bapaknya. Lalu bapaknya dengan ikhlas memberikan bagian hak warisannya.
Lalu dia pergi meninggalkan bapaknya, pergi merantau sangat jauh. Tapi di sana dia menghabiskan harta kekayaan bapaknya, sampai akhirnya dia jatuh miskin. Sudah tidak punya uang sama sekali. Lalu dia mencoba melamar sebuah pekerjaan, dan pekerjaannya itu adalah pekerjaan peternakan di sebuah ladang. Saya ingat bapak saya dulu pernah menceritakan tentang kisah ini. Saya masih anak-anak, pada waktu itu saya kelas 2 SR, kelas 2 SD. Yang ditonjolkan bapak saya pada waktu itu, lihat, karena ada bukunya bapak saya itu ada lengkap dengan gambar-gambarnya. Dia mengatakan, coba kamu lihat, ternak babinya gemuk-gemuk semua, tapi anak terhilang itu kurus kering, pakaiannya compang-camping, sampai dia merasa pingin mengisi perutnya dengan ampas makanan babi. Tapi ayat mengatakan tidak ada orang yang memberikan kepadanya. Di sana dia betul-betul sudah jatuh pada titik nol yang paling rendah. Teringatlah dia dengan hati bapaknya. Dan dia berkata, pembantu-pembantu bapakku, mereka makan dengan berkelimpahan. Rupa-rupanya bapaknya ini seorang pengusaha, kita tidak tahu perusahaannya apa, tapi ada banyak pembantu-pembantunya, karyawannya. Anak ini teringat, saya sudah berdosa kepada sorga dan kepada Bapa. Saya tertarik dengan kalimat yang singkat ini. Ketika dia sudah jatuh hancur, dia berkata, aku telah berdosa kepada sorga dan kepada Bapa. Saya mau tekankan saudara-saudara, bagi kita yang masih mempunyai Bapa yang hidup, jangan setelah Bapa kita sudah jadi almarhum, kita perbaiki makamnya. Setiap tahun kita mungkin memberikan sesuatu di situ, itu sudah tidak ada gunanya. Tapi ketika Bapa itu masih ada, sebesar apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, kita lihat dalam kisah ini, jangan sampai kita berkata seperti anak terhilang ini, aku telah berdosa kepada sorga dan Bapa. Saya tekankan melalui ayat ini, ternyata perbuatan kesalahan kepada seorang Bapa tetap ada kaitannya dengan sorga, ada kaitannya dengan kewibawaan ilahi di sorga. Apa itu sorga? Tempat kediaman Allah Bapa. Itu yang membuat anak ini sadar, dan dia pun tidak akan menuntut kalau kembali kepada bapaknya. Tetap dia mempertahankan diri sebagai anak, salah satu anak bapaknya. Kalaupun sebagai hamba saya siap, sebagai pembantu saya siap, tapi saya tahu dan saya kenal hati Bapakku. Ini yang mendorong dia kembali kepada bapaknya. Ketika ini terjadi, ada kontak. Mungkin tiap hari bapaknya ini pergi ke halaman dan melihat ke selatan, ke utara. Kok anakku kok belum muncul? Besoknya menjelang maghrib, dia kembali melihat, anak saya kok belum kelihatan. Itu dari waktu ke waktu, tidak dijelaskan dalam perumpamaan ini berapa lama bapak itu menunggu. Tapi dalam kisah ini, bapak ini menunggu dan menanti. Tetapi dia menunggu dan menanti bukan untuk mau menghakimi, tapi yang ada di dalam hatinya adalah satu kasih sayang yang murni. Dia tidak memperhitungkan berapa banyak kekayaan yang dihambur-hamburkan oleh anaknya ini. Yang dia inginkan adalah anakku kembali. Sehingga dari kejauhan dia melihat. Dia tidak menunggu sampai anak itu sampai di rumah. Dia lari dengan hati yang gembira, dengan penuh kerinduan. Lalu dia cium, dia peluk. Kebayang dah saudara-saudara, anak dari tempat peternakan babi, pakaiannya sudah baunya tidak enak. Saya teringat waktu saya di Purworejo, ada seorang orang Jawa pensiunan, istrinya orang Batak. Di kebun saya itu banyak pohon-pohon untuk dia mengambil untuk makanan kambing.
Saya kalau papasan dengan dia, baunya perengus. Ya, baunya perengus. Saya kalau main ke rumahnya, dia juga udah mandi, tetapi baunya tidak enak. Saya tidak bisa membayangkan anak ini pulang kepada bapaknya dan dirangkul sama bapaknya dan diciumnya. Dia tidak peduli dengan keadaan itu. Yang dia inginkan adalah kerinduan hati Bapa terpenuhi, anakku udah kembali. Yang dulu dia anggap sudah mati sekarang hidup kembali. Yang dulu sudah hilang kembali lagi. Lalu dia perintahkan kepada pembantunya, ya, beri dia jubah yang terbaik. Masih ingat ada anaknya Yakub, Yusuf, anak yang paling dicintai, diberikan jubah yang paling elok. Karena dia sangat menyayangi anak itu, dia lahir pada masa tua Yakub. Dalam kisah ini tidak berhenti sampai di situ. Berikan cincin sebagai tanda meterai. Yang ketiga, berikan dia kasut yang terbaru. Tapi ada satu lagi. Semua kejadian ini harus disempurnakan. Harus disempurnakan dengan apa? Ambillah lembu, anak lembu yang tambun, sembelih. Ya, saya akan baca ayatnya yang mengatakan dalam ayat ini. Tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Luar biasa. Saudara tahu artinya ini? Bapa yang baik, yang penuh dengan belas kasihan dan pengampunan ini, tidak berhenti dengan jubah, cincin dan sepatu. Tapi situasi saat itu membuat dia perlu menyembelih seekor lembu yang tambun. Dalam Keluaran pasal 29, di sana ada 3 macam korban. Yang pertama adalah korban lembu, korban sapi. Yang kedua adalah seekor anak domba laki-laki. Yang ketiga juga seekor anak domba laki-laki. Tetapi yang saya mau ambil di sini adalah, sesuai dengan konteks ini adalah persembahan atau korban bakaran seekor lembu jantan. Kalau kita baca itu, ya, saya akan baca sedikit supaya lebih jelas kaitannya dengan apa yang kita lihat dalam perumpamaan ini. Pasal 29. Kemudian ayat 10, kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu, dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah, dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Ayat 14, perhatikan. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa yang lazim disebutkan korban perdamaian. Amin. Ya, dalam Kolose 1, di sana lewat korban Kristus di atas kayu salib telah mendekatkan kita dengan Tuhan. Itu adalah merupakan korban perdamaian. Kenapa ada korban perdamaian? Karena ada permusuhan. Permusuhan siapa dengan siapa? Permusuhan manusia dengan Allah. Itu Alkitab katakan. Adam dan Hawa pun menutupi ketelanjangannya. Allah yang berinisiatif menutupi ketelanjangannya. Ada anak hewan yang harus dikorbankan, disembelih. Waktu itu belum ada manusia lain kecuali Adam dan Hawa.
Allah yang mengerjakan. Kembali kepada kisah ini. Bukan anak terhilang ini yang berinisiatif membeli seekor lembu, bukan. Tapi Bapa ini perlu situasi yang menggembirakan itu disempurnakan dengan korban perdamaian. Tapi ternyata itu mengusik anak sulung. Anak sulung ini dia berkata, aku bertahun-tahun mengabdi kepada Bapa. Saudara tahu artinya, ini pulang dari ladang, pulang dari aktivitas bertahun-tahun. Tapi walaupun seekor kambing belum pernah Bapak memberikannya kepadaku. Hamba-hambanya membujuk dia supaya masuk ke dalam rumah, supaya bergabung dengan sukacita, bergabung dengan suasana perdamaian. Dia tidak mau, bahkan marah. Bapaknya turun membujuknya, marah. Sampai bapaknya mengatakan kepada Lukas 15 tadi, dalam ayat 31, tetapi baru saja ayat 31, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Hati-hati. Bukan soal kesetiaannya kita ibadah tiap minggu. Bukan soal kesetiaannya kita sebagai hamba Tuhan melayani Tuhan. Ayat ini dengan jelas Bapak itu mengatakan kepada anak sulung ini, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kenapa ini tidak bisa dialami anak sulung? Karena belum pernah menikmati korban perdamaian. Itu korban perdamaian berbicara tentang korban Kristus di atas kayu salib. Korban Kristus di atas kayu salib adalah klimaks pernyataan kasih Bapa yang luar biasa kepada seluruh dunia. Kita sudah melayani, sudah beribadah dari tahun ke tahun, berkorban. Tetapi apa artinya kalau kita tidak pernah merasa bersama-sama dengan Tuhan? Apa yang menjadi milik Tuhan kita tidak pernah menikmati? Saya tidak terlalu jauh menguraikan kebenaran firman Allah ini. Tapi mari, lewat kisah ini, saya baca, ada dalam perjanjian baru, kita baca Yesaya 30 ayat 18 dulu. Yesaya 30 ayat 18. Demikian bunyinya, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Apa dikatakan ayat ini? Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih Bapa. Seperti Bapa ini tadi terhadap anak yang terhilang. Dia tidak henti-hentinya keluar melihat ke selatan, ke utara, dan seterusnya. Hari lepas hari, mungkin minggu, bahkan bulan, bahkan tahun ganti tahun. Tetap Bapa ini rindu menantikan. Saking dia sangat sungguh-sungguh dari kejauhan. Walaupun mungkin jalannya anak ini sudah mulai tidak benar, tapi dia tahu, ini anakku. Saudara, pernahkah kita merasakan, apalagi mengenal hati Bapa seperti anak terhilang ini? Berbeda dengan anak sulung. Jangankan mengenal, apalagi sampai merasakan. Dia tidak pernah merasakan. Lelah melayani Bapaknya bertahun-tahun, ke ladang pulang. Sampai Bapaknya mengatakan, engkau ada selalu bersama-sama dengan aku. Dalam situasi pandemi zaman sekarang, pada akhir-akhir ini, kita membutuhkan seperti bunyi kalimat ini.
Engkau ada bersama-sama dengan aku. Apa yang aku punya adalah milik-Mu. Bapa yang kita sembah, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, Allah semesta alam. Kenapa kita mengeluh? Saatnya lewat tema ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, terlebih anak-anak yang masih mempunyai Bapak dan Ibu, jangan sampai engkau berbicara seperti anak terhilang. Saya ingat orang Batak mengatakan, Bapak itu, kalau kita melihat Bapa, kita sudah melihat Allah. Nangkap saudara-saudara? Mereka mengatakan Bapa itu adalah Allah yang dilihat. Ada bahasa Bataknya. Bapa Ido Debata Natarida. Itu bahasa Batak. Allah Bapa itu adalah seperti Bapa kita di bumi secara biologis. Itu adalah gambaran Bapa kita, Bapa yang di sorga. Saya tidak lebih jauh menguraikan firman Allah ini. Yang terakhir saya baca dalam Roma, sebelum kita masuk dalam doa. Roma pasal yang ke-5. Ayat yang 4. Pasal 2 ayat yang 4. Demikian bunyinya, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Amin. Nah, seperti Bapak tadi sabar. Dia tunggu terus, menantikan terus. Sehingga ayat ini dalam perjanjian baru, Roma pasal 2 ini mengatakan, ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Kadang-kadang anak-anak Tuhan, bahkan ada hamba batu belum sampai kepada pertobatan. Ya, saya tidak perlu menyebutkan. Mereka anggap sepi kemurahan Allah. Mereka tidak menjunjung tinggi korban Kristus di atas salib. Tiap bulan makan minum perjamuan kudus. Saudara tahu artinya makan perjamuan kudus? Dia duduk di ujung meja. Itulah Yesus. Seperti kalau dalam keseharian di meja makan, Bapak Ibu, anak-anaknya mungkin dengan cucunya duduk di sekitar meja makan. Dan saat itulah seorang bapak atau kakek bertanya, apa yang ingin kalian bicarakan? Ada keluhan? Ada masalah? Hei anak sulungku, dengan hati yang penuh cinta kasih. Seperti itulah ketika kita makan perjamuan kudus. Dengan iman, kita menempatkan dia di ujung meja. Apa yang engkau keluhkan, persoalan apa yang engkau hadapi, saat itulah sampaikan kepadanya. Karena ada ayat mengatakan kaitannya perjamuan ini, siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, aku tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam aku. Terjadi persekutuan yang permanen. Amin. Haleluya, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Ferry Salimah untuk membawa kita dalam doa. Haleluya. Puji nama Tuhan, saya percaya saat pagi hari ini kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Dan saat pagi hari ini sedang jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita semua bangkit berdiri. Biarlah kita akan mendoakan firman Tuhan. Dan saya percaya saat pagi hari ini kita selalu diberkati oleh Tuhan.
Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur saat pagi hari ini buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah setiap firman yang sudah kami dengar itu tidak lalu dengan begitu saja, tetapi tertanam di dalam hati kami semua, sehingga firman Tuhan itu boleh menjadi rema dalam hidup kita semua. Dan biarlah firman Tuhan itu berubah setiap karakter kita, sehingga karakter kita menjadi seperti karakter daripada Tuhan Yesus Kristus, sehingga hidup kita hidup yang diberkati, hidup yang menyenangkan akan hati Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati pada pagi hari ini. Tuhan pakai terus dengan luar biasa. Tuhan buka setiap rahasia kebenaran firman Tuhan bagi hamba-Mu. Urapi terus hamba-Mu agar supaya dimanapun hamba berada menyampaikan setiap isi hati Tuhan. Kami percaya setiap firman tidak akan lalu begitu saja, tapi akan membawa jiwa-jiwa bertobat datang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya Tuhan, mari angkat tangan kita kepada Tuhan, bawa hatimu kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Tuhan menyerapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia yang melimpah. Kini terimalah berkat daripada Tuhan dan cinta kasih sayang daripada kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai mulai hari ini, besok dan sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati istrimu, Tuhan memberkati suamimu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati cucu-cucumu, dan Tuhan memberkati masuk keluarmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur saat pagi hari ini. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Puji Tuhan, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.